Kisah ini terjadi di salah satu daerah di Pekalongan dan tahun kejadiannya kurang lebih 1980 dan kabarnya orang yang ada di dalam kejadian masih ada. Karena di saat mudik sebelum puasa buat silaturahmi menemui keluarga, sebut saja namanya Jul, masih sehat walafiat. Walaupun kisahnya bukan dari narasumber langsung, tapi setiap detail cerita dia tahu pasti, karena saya dapat cerita ini dari tetangga samping rumahnya, sahabat dekatnya. Di tahun tersebut Indonesia digemparkan dengan istilah SDSB. Entah apa itu artinya, yang jelas semua orang bisa kaya mendadak asal bisa menebak angka yang akan keluar di malam hari yang disiarkan langsung lewat radio. Kini hal demikian dilarang oleh agama maupun pemerintah Indonesia. Mau kaya, ya kerja. Tidak ada istilah instan untuk mencapai keberhasilan. Semuanya butuh proses. Jul beserta dua kawannya, sebut saja Taryo dan Rahim namanya. Mereka bertiga tergiur akan kaya mendadak tanpa harus bekerja keras. Padahal sawah, tanah yang orang tuanya punya, hampir ludes terjual hanya dipakai untuk memasang angka. Tapi sayangnya setiap angka yang mereka pasang tidak pernah ada yang keluar. Bukannya sadar, melainkan tambah parah kelakuannya. Tambah penasaran, tambah iri melihat orang lain menang taruhan, terutama Jul. Kenapa orang lain bisa menang? Kenapa saya kalah mulu? Ucapnya sendiri di depan teras rumah sambil memegang buku dan pensil. Kerjaannya tiap hari hanya mengotret angka-angka. Dan selang beberapa saat terdengar suara yang memanggilnya. Jul, weh, ngelamun baik, ucap Taryo. Jul hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Sudah punya angka berapa untuk dipasang malam ini? Tanya Rahim. Belum punya, otakku mumet ini, mikirin pasangan yang kalah mulu. Benar depannya, salah belakangnya, benar belakangnya, salah depannya. Pusing saya, bukannya menang hanya tambah penasaran saja. Keluh kesah Jul kepada dia kawannya. Nah justru karena itu, saya dapat info di kampung X, ada orang yang dituakan. Dia bisa ngasih kita angka. Cuma jauh aja dan adanya di dalam hutan rumahnya. Info ini saya dapat dari yang menang semalam. Ya kasihan sama saya, ajak Taryo. Tunggu, saya ambil jaket dulu, jawab Jul sumringah. Singkat cerita, pergilah mereka bertiga ke tempat yang dituju. Perlu waktu sehari semalam untuk sampai. Hingga akhirnya sampailah mereka bertiga di rumah yang berada di dalam hutan. Sampurasun, ucapan salam dari luar rumah. Jul dan ketiga kawannya sampai di rumah tersebut sore hari. Rampes, jawaban salam sambil membuka pintu, dan yang keluar seorang kakek tua rentah. Tadi sebelum sampai ke sini, kalian lewat sungai kecil yang ada jembatannya kan? Total jembatan dari bambunya ada 3. Bawa ke sini 3-tiganya. Tiba-tiba kakek tersebut bilang begitu. Untuk apa, Mbah? Kalian mau angka kan? Mau kaya mendadak kan? Makanya datang ke sini, jawab Simba. Mendengar jawaban tersebut, mereka bertiga setengah berlari. Balik lagi kembali ke sungai kecil yang ada jembatannya. Mungkin Simba tahu akan maksud kedatangannya, pikir mereka dalam hati. Singkat cerita, mereka bertiga kembali sambil membawa jembatan dari bambu. Ukurannya hanya 1 meter. Bah, yang ini bukan? Tanya Jul di depan rumah Simba. Simbanya juga lagi duduk di teras rumahnya. Sekarang masuk ke dalam kamar, peluk jembatan yang kalian bawa, kalian tidur, ucap Simba. Jam segini mana bisa tidur, Mbah? Mau kaya enggak? Jawab Simba. Terus gimana, Mbah, kalau udah tidur? Saya belum ngerti. Nanti jembatannya hidup, entah itu jadi makhluk apa. Kalau berani ya tanya, kalau takut ya pulang lagi aja, jawab simpel Simba. Yang penting bisa kaya. Saya masuk kamar duluan, jawab Taryo langsung masuk ke rumah dan kamar. Jul dan Rahim pun ikut menyusul masuk ke dalam kamar sambil membawa jembatan bambu untuk dipeluk. Ketiganya masuk ke dalam kamar yang berbeda. Belum setengah jam mereka masuk ke dalam kamar. Satu persatu keluar kembali dengan wajah pucat pasi. Gimana? Dapat? Hanya gelengan kepala dari Taryo. Lalu keluar Rohim menyusul. Dapat? Tanya Simba.
gelengan kepala. Katanya mau kaya tapi penakut. Jadi apa tadi jembatan? Muka sampai pucat begitu, tanya si Mbah. Pocong Mbah, wajahnya belatung semua. Kuntilanak Mbah, ini matanya tinggal satu, wajahnya tulang semua, jawab Taryo. Dan selang beberapa saat keluar Jul dari kamar dengan wajah sumringah. Dapat? Tanya si Mbah. Dapat Mbah. Kalau sudah dapat ya pulang. Dan mereka pun pulang kembali ke rumah. Singkat cerita, angka yang didapat dari meluk jembatan langsung dipasang. Benar saja angkanya keluar. Lebih dari 50 juta uang yang diterima dari uang yang mereka pasang. Betapa bahagianya mereka bertiga akan hal di luar nalar yang terjadi. Mendadak kaya. Apapun yang diinginkan maka akan terkabulkan. Soalnya jadi seorang miliarder di waktu itu. Namun seperti kata Bang Haji Roma, kemenangan awal dari kekalahan. Kurang dari 1 tahun hartanya ludes kembali. Semua hasil yang didapatkan habis tidak tersisa, dipakai untuk masang angka kembali. Semua yang telah dibeli, dijual kembali. Kini hidup Jul dan kedua temannya lebih parah dari orang miskin. Kenapa tidak kembali ke Simba yang memberikan angka? Tentu saja jawabannya iya. Mereka bertiga kembali ke sana lagi. Malahan di hari dia mendapatkan jackpot, mereka bertiga langsung kembali ke sana untuk mengucapkan banyak terima kasih atas jasanya. Namun Simbah dan rumahnya tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara, tidak ada jejak kehidupan manusia. Simbah hilang bak ditelan bumi. Yang penting kita datang kembali. Niat kita kan apapun yang Simbah mau akan dikabulkan. Tapi apalah daya, jangankan ketemu Simbah, rumahnya juga udah gak ada. Mungkin Simbah itu bukan manusia, ucap Rohim di saat mencari namun tidak bertemu. Alhasil mereka pulang kembali untuk menikmati hasil angka yang tembus. Jul, Taryo dan Rohim menjadi seorang kaya raya di kampungnya. Dan hanya 1 tahun uang mereka ludes. Berbagai cara mereka bertiga lakukan untuk mencari angka jitu, tapi tidak membuahkan hasil. Hampir semua jembatan dari bambu mereka bawa untuk dipeluk. Sayangnya tidak ada yang berubah. Tidak jadi pocong maupun kuntilanak dan gendruwo. Tetap saja jembatan. Mereka berharap kejadian pertama saat bertemu Simba terjadi kembali, namun hasilnya nihil. Dan di saat hartanya habis, hampir berhari-hari mencari Simba di hutan, namun tidak juga berjumpa. Hingga akhirnya jatuh miskin kembali, malah lebih parah. Yang tersisa hanya rumah Jul, rumah Taryo dan Rohim sudah dijual. Sudah jatuh miskin bukannya sadar melainkan tambah penasaran. Rumah Jul pun dijual, namun uangnya belum dipasang karena belum dapat angka yang pasti. Tapi tetap saja sudah tahu tidak pasti, masih dipasang juga. Ini adalah uang terakhir, semoga dengan angka yang sudah diperkirakan bisa tembus, ucap Jul kepada Taryo dan Rohim di saat menuju rumahnya Bandar. Iya, semoga tembus, jawab Taryo. Yakin tembus? Dan di saat mau masang di depan tokonya Bandar, kok saya mau pasang, mana kuponnya biar saya tulis angkanya, ucap Jul ke Bandar. Bandarnya orang Cindu. Ini, jawab si Engkok. Angka yang akan dipasang pun ditulis dan di saat akan memberikan kembali ke Bandar. Bocah, kalian pasang angka berapa? Suara kakek tua mengagetkan mereka bertiga karena tidak diketahui kedatangannya. Tiba-tiba muncul. Langkah menuju toko terhenti mendengar ucapan kakek tua. Bah, jawab Jul sumringah sambil memeluk kakek tua yang tiba-tiba berdiri di belakang mereka bertiga. Mbah kemana aja? Selama ini kami cari Mbah. Seluruh hutan kami telusuri, rumah Mbah jadi gak ada, tanya Taryo antara senang dan sedih di saat bertemu kembali si Mbah. Buang kupon itu, angkanya salah, minta lagi yang baru, ucap si Mbah. Rohim langsung kembali ke tokonya Bandar untuk meminta kupon kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pasang, ucap Simba. Jul langsung menulis angka yang diberikan Simba, lalu diberikan ke Bandar dengan nominal taruhan yang sangat besar jika tembus. Mbah mau pulang, ucap Simba. Kita antar ya Mbah, ucap mereka bertiga barengan.
takut kehilangan jejak Simba kembali. Emangnya saya bocah diantar segala? Jangan ikutin saya. Rumah saya masih di tempat pertama kali kita bertemu. Tapi Mbah, dasar bocah, nurut saja. Kalau mau datang, datang saja ke rumah. Pasti ada sekarang mah. Jawab Simba sambil meninggalkan mereka bertiga di depan tokonya Bandar. Jul, Taryo, dan Rohim hanya bisa melepaskan kepergian Simba, dan lama-kelamaan Simba sudah tidak terlihat lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sinyal radio sangat jelas dan acara yang ditunggu pun mulai. Mereka bertiga begitu seksama mendengarkan dan menyamakan dengan angka yang mereka pasang tadi siang. Satu demi satu angka disebutkan penyiar radio. Betapa gembiranya mereka bertiga karena semua angkanya sama. Berarti angka yang dipasang tembus kembali. Alhasil mereka bertiga jadi miliarder kembali dengan cara memasang angka. Setelah uang dari Bandar dicair, langsung mereka bertiga pergi ke rumahnya Simba yang berada di dalam hutan. Tapi sayangnya Simba dan rumahnya yang berada di dalam hutan tidak ada kembali. Semua hanya hutan belantara, tidak ada jejak kehidupan manusia. Berminggu-minggu mereka mencari di dalam hutan tidak juga berjumpa, hingga akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka bertiga dengan hati sedih dan senang. Sedihnya karena tidak bisa bertemu, dan senangnya karena jadi orang kaya raya lagi. Hari demi hari mereka bertiga lalui dengan kebahagiaan. Semua yang dijual bisa dibeli kembali. Yang aneh, hanya setiap masang angka tidak pernah tembus, kalah taruhan yang dipasang. Sempat berpikir untuk berhenti memasang dan hidup normal menikmati kekayaan yang ada, namun setan berkata lain. Terlanjur jatuh terlalu dalam hingga sulit untuk meninggalkan, apalagi harus melupakan. Tidak bisa semudah itu. Ibarat orang yang jatuh cinta dan diputuskan untuk memilih. Singkat cerita, kekayaan mereka bertahan cukup lama, hampir 5 tahun. Tapi seperti sebelumnya, uangnya habis kembali dipakai untuk taruhan. Bahkan di saat terakhir pun, saat semua hartanya habis, yang tersisa hanya kain yang menempel di tubuh. Tidak seperti sebelumnya yang mendapat kebaikan datangnya si Mbah. Kali ini apes, taruhan terakhirnya kalah. Kini mereka bertiga hidup gelandangan. Rumahnya telah dijual dan kalah pula taruhannya. Bukannya tobat atau sadar, malah tambah parah. Mencuri ternak warga, kebun warga, ladang hasilnya dijual. Bukan buat makan tapi untuk taruhan. Untungnya tidak sampai tertangkap. Hingga di suatu ketika saat mereka mencuri ternak salah satu warga, ketahuan yang punya. Mereka bertiga dikejar warga di kampung itu. Dan mereka lari masuk ke dalam hutan di mana rumahnya Simba berada. Dikala itu mereka diam di hutan, berharap bertemu kembali Simba dan mencuri di kampung terakhir sebelum masuk hutan. Mereka bertiga mencuri untuk bekal makan di dalam hutan. Sayang ketahuan warga, untung saja tidak ketangkep karena diselamatkan Simba. Bocah, kesini kalian. Masuk ke dalam rumah, dasar kalian bertiga bocah edan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lantang Simba saat berlari di dalam hutan. Dan benar saja selang beberapa meter berlari dari kejaran warga, ada rumah di dalam hutan. Lampu sintir menyala di teras rumahnya, pintu rumahnya pun sudah terbuka. Masuklah mereka bertiga ke dalam rumah. Pintu rumah tiba-tiba tertutup kembali sendiri. Anehnya, warga yang mengejar tidak bisa melihat rumah tersebut. Semua berkeliling mencari Jul, Taryo, dan Rohim sambil berteriak, "Maling, maling, maling!" Suara pentungan yang bersautan dan senter ke segala arah mencari keberadaan mereka bertiga. Tapi tidak bisa ketemu. Bocah edan, ucap Simba di dalam rumah sambil memukul kepala mereka dengan tongkatnya. Aduh, ampun Mbah, ucap mereka bertiga hampir barengan. Krak, jendela rumah dibuka sama Simba. Jangan dibuka Mbah, nanti kita ditangkap warga. Anehnya semua warga hanya terus mencari dan mencari. Padahal Jul dan kedua kawannya begitu pun Simba di dalam rumah. Seakan semua warga tidak bisa melihat rumah, padahal halamannya luas dan dipagar pula. Dan ada lampu sentir yang menyala di teras rumah maupun di pagar rumah. Hampir seluruh hutan ditelusuri warga untuk mencari maling yang lari ke dalam hutan, namun tidak juga ketemu. Hingga akhirnya warga pun kembali ke dalam kampung.
Jul, Taryo, dan Rahim menghela nafas lega melihat warga yang balik lagi. Hampir 1 bulan lebih kita cari Mbah di rumah di hutan ini, tapi kenapa tidak ada? Tanya Jul setelah beberapa saat. Mbah lihat kalian, sama seperti kalian melihat warga yang tidak bisa melihat rumah maupun Mbah, jawab Simba. Sebenarnya Mbah bangsa manusia atau bukan sih? Tanya Taryo. Penting, jawab Simba simpel. Dari pertama kita ketemu Mbah dan kedua kalinya juga setelah bertemu. Besoknya kita langsung datang ke sini untuk mengucapkan banyak terima kasih, jelas Rohim. Mbah tahu kok. Terima kasih Mbah telah menyelamatin kita lagi. Miskin lagi? Tanya Simba. Kini kita gelandangan Mbah, lebih dari miskin. Saya harap Mbah bisa bantu kita lagi, ucap dan permohonan Jul. Mbah gak bisa bantu. Kesempatan tidak datang untuk ketiga kalinya. Kenapa tidak dipergunakan sebaik mungkin? Pikir baik-baik yang telah terjadi manusia, jawab Simba sambil menggelengkan kepala. Sejenak percakapan hening karena mereka bertiga seakan menyesali semua yang telah terjadi. Ini permohonan kita yang terakhir kalinya Mbah. Saya mohon dengan sangat apapun akan saya lakukan, pinta Jul sambil memeluk kaki Simba. Iya Mbah. Taryo dan Rahim ikut memeluk kaki Simba. Siap akan semua risikonya karena Tuhan akan sangat marah, jawab Simba. Siap Mbah. Jawaban spontan yang langsung keluar dari mulut mereka bertiga. Yakin, ucap Simba lagi. Anggukan kepala menandakan keyakinan mereka bertiga. Kubur dirimu hidup-hidup, layaknya orang yang sudah meninggal. Dimandikan dulu pakai kain kafan, papan, semuanya harus lengkap, jelas Simba. Dengan polosnya mereka langsung mengiyakan. Kita siap Mbah, jawab mereka bertiga. Jawaban mereka bertiga disambut dengan suara petir yang menggelegar. Malam yang dipenuhi bintang dan bulan bersinar dengan terang. Tiba-tiba ada petir. Tuhan murka, masih mau dilanjutkan, jawab Simba. Lanjut Mbah, setelah dikubur harus bagaimana? Berapa lama harus dikubur? Sama seperti saat kalian peluk jembatan bambu, tidak lama. Terus bagaimana caranya memberitahu yang di atas kubur kalau sudah selesai? Pikir saja sendiri, sekarang kalian pulang. Tidak usah menginap di sini. Warga kampung tidak akan ada yang melihat kalian, ucap Simba. Setelah mengucapkan terima kasih, pulanglah mereka bertiga dari rumah Simba dan hutan tersebut. Keyakinan mereka bertiga terhadap ucapan Simba tambah percaya, karena di saat melewati kampung yang dicuri ternaknya, warga masih berkerumun. Anehnya semua warga yang ada di pos ronda untuk berjaga sama sekali tidak bisa melihat mereka bertiga. Kita harus cepat-cepat kerjakan apa yang dikatakan Simba. Buktinya semua warga tidak ada yang melihat kita, ucap Jul saat melewati warga yang berada di pos ronda. Iya benar Jul. Benar sakti Mbak ini. Semua warga tidak bisa melihat kita. Singkat cerita, di keesokan harinya setelah sampai kembali di kampungnya, semua perlengkapan telah disiapkan. Kain kafan, sabun mandi untuk mayat, liang kubur yang telah digali, papan penutup liang lahat, padung tanda orang meninggal telah siap, tinggal siapa yang akan dikubur. Jul, saya dan Rahim di waktu pertama saat meluk jembatan gagal. Bukannya tidak mau kalau di antara kita berdua gagal gimana? Lebih baik kamu aja Jul, gimana menurutmu? Ucap Taryo. Iya Jul, bukannya gak mau, tapi saya penakut. Tidak usah khawatir, kan sudah disediakan mic. Jadi apapun yang terjadi, kita berdua akan langsung gali kembali liang kuburnya, jelas Rahim. Jadi tanda untuk memberitahu yang di atas kubur dengan menggunakan mic. Ya, biar saya saja yang dikubur hidup-hidup, jawab Jul. Singkat cerita, Jul dimandikan mereka berdua layaknya mayat yang baru meninggal. Setelah mandi langsung dipakaikan kain kafan, benar-benar seperti orang yang meninggal. Setelah semuanya siap, dimasukkanlah Jul ke dalam liang lahat. Taryo mengumandangkan azan sebelum papan penutup liang lahat dipasang, dan setelah azan selesai, dah! Suara petir menggelegar seakan Tuhan sangat tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Bukannya berhenti, tapi masih saja melanjutkan. Papan satu persatu dipasang, mic sebagai tanda ikut dikubur juga.
Tanah perlahan menutup Jul, hingga akhirnya menutup seluruhnya liang kubur. Dan setelah padung atau tanda orang meninggal ditancapkan, "Ampun, tobat, panas, tolong, tidak." Suara Jul terdengar meringis kesakitan. Ambil hikmahnya dan buang mudorotnya. Hidup hanya sementara, jikapun dikasih umur lebih, itu hanya bonus dari Tuhan. Teriakan Jul di dalam kubur membuat Taryo dan Rahim sangat kepanikan. Betapa kagetnya mereka berdua karena baru saja padung tanda orang meninggal ditancapkan di atas kubur. Terdengar sangat keras di sound system teriakan Jul yang minta tolong terus menerus. "Ampun, ampun, tolong, tolong, tobat." Teriakan Jul di dalam kubur. Taryo dan Rahim langsung menggali kembali kuburan yang baru saja ditutup oleh mereka berdua. Sebenarnya mereka berdua sangat lelah, tapi mendengar jeritan Jul di dalam kubur, rasa lelah sirna. Takut sahabat karibnya kenapa-napa. "Jul, sabar Jul, sabar," teriak Taryo sambil merangkul kembali tanah kuburan. "Tolong, ampun, aduh, sakit, panas, jangan tarik lidahku, aduh, sakit, tidak, ampun." Teriakan Jul terus-menerus terdengar jelas dan keras dari sound system. Dan teriakan Jul terdengar beberapa warga. Jul dikubur hidup-hidup di belakang rumah orang tuanya Rahim. Karena orang tua Rahim sedang mengunjungi kerabatnya yang nikahan, jadi tidak ada orang di rumah. "Ada apa ini? Sedang apa kalian sebenarnya?" tanya salah satu warga yang datang. "Bantu kita gali, Jul, Jul di dalam kubur," jelas singkat Taryo sambil terus menggali. "Kalian sudah menyimpang," ucap salah satu warga. Karena hampir semua warga tahu akan kelakuan mereka bertiga. Kaya, miskin, kaya, miskin. Miskin lagi karena taruhan angka. "Kalian bersekutu dengan iblis, sadar," tegur salah satu warga. "Tolong, sakit, panas, ampun, tobat, tobat," suara teriakan Jul di dalam kubur. Akhirnya Taryo dan Rahim dibantu warga menggali kuburan Jul. Dan di saat tanah yang digali mendekati papan penutup liang lahat, warga yang membantu menggali loncat ke atas liang kubur. Tanahnya berubah jadi sangat panas, bahkan sampai keluar asap dari dalam tanah. "Lihat kelakuan kalian, Tuhan murka," ucap salah satu warga marah. "Tolong, panas, tobat," teriak Jul sangat lirih dan tidak terdengar lagi. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian, Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur. Mereka berdua tidak tega kalau hanya melihat dan mendengarkan penderitaan Jul. Mbak Cacing kepanasan tingkah Taryo dan Rahim saat masuk ke dalam liang kubur karena tanah yang diinjaknya sangat merah membara dan mengeluarkan asap yang mengepul. Rahim naik kembali ke atas karena luka bakar parah di kakinya. Malahan kakinya juga hampir meleleh karena menginjak tanah yang sangat panas. Tapi Taryo tidak naik ke atas kubur. Dia menahan rasa panas di kakinya untuk menyelamatkan Jul. Dan di saat papan penutup liang lahat terlihat, cangkulnya patah. Betapa kagetnya Taryo, Rahim dan warga. Papan kayu yang gosong bahkan masih ada yang merah membara, namun tidak mengeluarkan api. Dan Taryo pun membuka beberapa papan kayu yang menutup liang lahat Jul. Hampir setengahnya telah dibuka, hingga tidak kuat lagi membuka. Tangannya melepuh kepanasan, bahkan sampai keluar darah karena memaksakannya. Kaki dan tangan Taryo melepuh. Warga tidak ada yang berani turun membantu. Bukannya tidak kasihan, tapi lihat kondisi tanah yang panas dan papan berwarna merah membara. Jadi bergidik ngeri dan ikut ketakutan. Melihat Taryo yang sudah tidak kuat, meskipun kaki Rahim sudah melepuh, Rahim turun kembali ke dalam liang kubur untuk membuka papan penutup liang lahat Jul. Semua warga yang menyaksikan sangat kaget dan ketakutan. Karena beberapa papan sudah dibuka Taryo, dan papan yang dibuka dari bagian kepala dahulu. Kondisi Jul dari bagian kepala sampai pinggang sudah terlihat jelas. Kain kafannya gosong dan robek-robek seperti luka cambukan. Keluar darah dari mulut dan matanya melotot mengeluarkan air mata darah. Wajahnya juga dipenuhi luka cambukan yang dalam. Walaupun matanya melotot, namun Jul tidak bergerak dan bersuara. Baru beberapa papan dibuka Rohim. Dia naik kembali ke atas. Tangan dan kakinya melepuh tidak kuat menahan rasa panas. "Jul, Jul, sadar Jul!" teriak Taryo dan Rohim yang sudah berada di atas kubur sambil menangis dan menahan rasa sakit kaki dan tangannya karena luka bakar.
Dan tidak lama berselang datanglah tokoh kampung dan ustadz yang diberitahu salah satu warga. Astagfirullahaladzim, ucap ustadz melihat kondisinya Taryo dan Rahim. Dan di saat ustadz berada tepat di atas liang kuburnya Jul. La ilaha illallah, ucap ustadz saat melihat kondisi Jul. Tolong Jul ustadz, tolong, ucap Rahim sambil menangis. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata yang keluar dari ustadz sambil turun ke dalam liang kubur. Tanah masih merah membara dan papanya pun sama. Namun tangan dan kaki ustadz tidak melepuh maupun mengeluh kepanasan. Sisa papan penutup liang lahat Jul dibuka semua oleh ustadz. Mari warga, bantu saya angkat tubuhnya Jul. Dia masih hidup, pinta ustadz. Gak berani, tanahnya merah begitu. Si Taryo dan Rahim juga sampai melepuh kepanasan. Insya Allah tidak akan panas. Kasihan Jul, pinta ustadz. Karena tidak ada warga yang mau turun, Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur. Walaupun kaki dan tangannya sudah melepuh dan baru saja masuk ke dalam liang kubur, mereka berdua langsung loncat lagi ke atas. Tambah panas tanahnya. Hal tersebut membuat warga tambah takut dan tidak berani membantu ustadz untuk mengangkat tubuhnya Jul. Pak Punduk, tolong bantu saya angkat Jul, pinta ustadz ke tokoh masyarakat. Tapi bismillah, insya Allah tidak apa-apa, jawab ustadz. Dan tokoh masyarakat pun turun ke dalam liang kubur untuk membantu ustadz mengangkat tubuhnya Jul yang terbaring kaku. Mata melotot kain kafan gosong, muka dipenuhi luka cambukan dan keluar darah segar dari mulutnya. Anehnya tokoh masyarakat tidak kepanasan sama seperti ustadz, walaupun tanahnya memerah dan mengeluarkan asap. Dan diangkatlah tubuh Jul di dalam liang lahat oleh ustadz dan tokoh masyarakat. Singkat cerita, tubuh Jul dibawa ke dalam rumah. Saat sudah di atas liang kubur, masyarakat pun mau membopong tubuhnya Jul. Bau gosong tercium sangat menyengat karena tubuh Jul yang masih mengeluarkan asap. Tidak henti-hentinya warga yang ikut membantu beristighfar. Semoga kalian bertiga sadar. Tobat yang dilakukan kalian ini menyimpang, ucap tokoh masyarakat. Hanya tetesan air mata yang keluar dari Taryo dan Rohim sambil menahan rasa sakit luka bakar di kaki dan tangannya. Hampir semua warga menyudutkan perbuatan mereka bertiga. Sudah, ini adalah bukti kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan masih sayang kepada mereka bertiga. Dan hasil dari kejadian ini bukan hanya untuk mereka saja, tapi sebagai contoh buat kita semua. Semua perbuatan yang benar dan salah akan diberikan balasan. Ini adalah bukti perbuatan salah. Tinggal pilih saja, mau bahagia kelak atau sengsara kelak. Beruntung Jul masih bisa dibantu. Tapi jika di antara kalian kelak sudah meninggal, tidak akan ada yang membantu selain amal perbuatan kita sendiri saat di dunia. Jelas ustadz sambil membuka kain kafan gosong yang melekat di tubuhnya Jul saat sudah dibaringkan di rumah. Semua terdiam mendengar penjelasannya ustadz. Dan setelah kain kafan seluruhnya dibuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jerit tangis ustadz. Warga yang menyaksikan kondisinya Jul saat dibuka kain kafannya, hampir seluruh tubuh Jul dipenuhi luka cambukan yang sangat dalam dan kulitnya melepuh karena luka bakar. Tolong ambilkan air, saya mau mandikan Jul. Walaupun matanya Jul melotot, namun dia belum sadar. Dan dimandikanlah Jul oleh ustadz dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, berharap Allah memberikan kesempatan supaya Jul bisa tersadar. Namun setelah dibersihkan dan dimandikan, Jul masih belum sadar. Gimana ustadz? Jul belum sadar, ucap Taryo sambil menangis. Tenang, dalam kondisi seperti sekarang harus tenang. Pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Setelah diam sejenak seakan melamun ustadz tersebut, tiba-tiba mendekati telinganya Jul. Lalu mengumandangkan azan yang sangat menyayat hati buat yang mendengarnya. Dan keajaiban pun terjadi di saat ustadz selesai mengumandangkan azan. Seluruh tubuh Jul berontak, seperti orang yang tidur pulas dibangunkan paksa. Jul tersadar namun tidak bisa bicara. Dan di saat lidahnya terjulur, ternyata ada luka cambukan yang dalam di lidahnya. Alhamdulillah,
Ucap syukur keluar dari bibir warga. Dan segera Jul, Taryo, dan Rohim dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih. Jul masih bisa selamat, begitupun Taryo dan Rohim. Tapi hampir 1 bulan Jul tidak bisa bicara, walaupun luka di lidahnya sudah sembuh. Yang akhirnya Jul dibawa keluarganya untuk mendapatkan perawatan lewat jalur ruqyah. Hampir semua ustadz didatangi untuk meminta didoakan, namun hasilnya nihil. Singkat cerita, hingga di suatu malam setelah 1 bulan lebih matanya melotot tidak bisa menutup, tiba-tiba saja dia bisa berkedip dan langsung tertidur nyenyak. Manfaatkan sisa hidupmu. Ucapan terngiang jelas di telinganya saat bermimpi dan membangunkan tidurnya di waktu subuh, tepat saat azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, maafkan semua kesalahan saya Tuhan, ucapnya sambil menangis. Di waktu itu juga dia bisa berbicara. Jul langsung mandi dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Warga yang sholat subuh sedih saat mendengar penjelasan Jul saat masuk ke dalam liang kubur dan dikubur hidup-hidup. Seseorang yang tidak dapat dilihatnya karena sangat menyilaukan langsung datang setelah papan penutup liang lahat menutup tubuhnya. Hanya cambuk yang membara yang dapat ia lihat dan terus menyambuk seluruh tubuhnya. Bahkan lidahnya memanjang sendiri keluar dari mulut lalu dicambuk terus-terusan. Sekarang apa pilihanmu? Tanya Ustadz. Taubatan nasuha Ustadz, ini kesempatan dari Allah dan saya akan memanfaatkan sebaik mungkin. Singkat cerita, Taryo, Jul, Rahim hidup normal, tidak lagi taruhan angka, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.